Salah satu isu yang mengemuka dalam wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 kali ini adalah dikembalikannya proses pemilihan presiden ke lembaga MPR. Usai bertemu dengan pimpinan MPR, Ketua MPR periode 2009-2014 Amin Rais menyatakan tidak keberatan jika nanti presiden kembali dipilih oleh MPR. Dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin perlu puluhan, mungkin ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya? MPR kan orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahtokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian, ya. Jadi itu sajalah, ya. Soal wacana presiden kembali dipilih MPR, Partai Gerindra menyatakan pembahasan wacana tersebut masih terlalu jauh. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai penentuan apakah pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR atau tetap melewati pemilu seperti saat ini harus benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat. Meski proses pemilu dipandang melelahkan, perubahan proses pemilihan presiden ke depan tak bisa serta-merta diubah atas kepentingan tertentu. Masih jauh itu ya, pembahasannya masih jauh ya. Karena kita nggak gampang itu. Ini kan pemilu dari memilih dipilih oleh MPR ke DPR itu proses yang sangat-sangat panjang dan peristiwa politik yang amat besar, yaitu reformasi 98. Ya, apakah kita kembali lagi ke MPR? Artinya kan kita ekstrim to ekstrim lagi kan. Apakah ada solusi yang lain? Tidak murni seperti 98 ke belakang ya kan? Di zaman Orde Baru ya tidak murni seperti itu, tapi ada semacam jalan tengahnya gitu kan. Tapi kita harus perhatikan, ya ini yang paling penting ya, aspirasi publik, pendapat masyarakat itu seperti apa soal pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 kembali bergulir. Salah satu isu yang muncul dari wacana amandemen kali ini adalah presiden kembali akan dipilih MPR. Kalau seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amandemen. Tinggal persoalannya, berdasarkan tata tertib MPR, kita tidak bisa melakukan amandemen karena kita sudah tinggal 5 bulan, karena syaratnya 6 bulan. Jadi kami berharap nanti MPR yang akan datang ini melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan Undang-Undang Dasar kita, natal kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita yang sudah terjebak pada situasi yang mencemaskan. Kita ulas wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang salah satunya akan mengembalikan pemilihan presiden ke lembaga MPR bersama Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Pak Syarif, Mbak Bivitri. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Syarif. Jadi selama ini tuh seperti apa pembahasannya, sudah sampai di mana soal isu yang muncul kembali soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini, Pak Syarif? Ya, jadi memang isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini muncul sebelum pemilu kemarin. Itu awalnya itu adalah sebenarnya adalah amandemen terbatas untuk memasukkan faktor GBHN yang sekarang dinamakan PPHN. Jadi itulah sebenarnya isu yang pada saat itu muncul yang digulirkan oleh rekan kita dari PDIP. Nah kemudian muncul lagi pandangan-pandangan dari masyarakat, beberapa pandangan bahkan dari pemerintah akan bahwa menyangkut masalah masa term presiden, apakah 2 kali, apakah 3 kali, bahkan penundaan masa tugas presiden. Nah dari secara akumulasi
diskursus yang ada di masyarakat itu, kami dari MPR menampung saja, dan hasil dari penampungan kami itu dikaji oleh Badan Kajian Ketatanegaraan, dan kesimpulannya kami pada saat itu adalah bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan sebelum pemilu kemarin. Nah, diputuskan juga bahwa kalau dari masyarakat ada aspirasi ingin melakukan amandemen, itu dibuka setelah pemilu. Tetapi yang dibuka itu bukan hanya secara parsial, hanya pasal-pasal tertentu, tetapi silahkan dilakukan kajian, kalau perlu dilakukan kajian secara menyeluruh, tentang pasal-pasal secara keseluruhan. Nah, kami tidak pernah membahas tentang apakah presiden akan dipilih langsung oleh MPR atau tidak. Tetapi sekali lagi kami sampaikan, kami pada saat itu sepakati bahwa ya silahkan, tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat itu ya termasuk partai-partai politik. Nah, semua stakeholder silahkan memasukkan masukan-masukannya kepada MPR. Nah, nanti MPR melakukan matrikulasi ataupun mana yang bisa, mana yang tidak, semua persoalan, dan semuanya akan ditransfer, dideliver kepada pimpinan MPR yang masa bakti berikutnya 2024 sampai 2029. Baik Pak Syarif. Saya ke karena kalau pimpinan MPR saat ini, saya pikir tidak memiliki lagi. Jadi itu yang jadi di MPR. Sekali lagi saya tegaskan, Pak, ya isu tentang mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak pernah muncul di MPR. Tidak pernah muncul ya, Pak Syarif. Saya ke Mbak Bivitri. Kalau tadi Pak Syarif bilang memilih kembali presiden oleh MPR ini tidak pernah muncul lagi. Tapi apa yang harus betul-betul jadi rambu-rambu sampai mana wacana ini akan bergulir, Mbak Bivitri? Saya bahkan mau tarik lagi ke hal yang sangat mendasar. Jadi secara teoritis, secara praktik, bahkan dalam sejarah Republik Indonesia, perubahan undang-undang itu tidak bisa dilakukan secara eksperimental dan berdasarkan keinginan sebagian elit politik saja. Biasanya yang namanya perubahan konstitusi itu mengikuti suatu perubahan politik yang luar biasa besar. Misalnya amandemen yang baru kita alami, sudah tidak baru ya sebenarnya ya, setelah 98. Atau misalnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Atau Undang-Undang Dasar sementara. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada keinginan, betapapun itu dinamai aspirasi masyarakat, kita harus teliti dulu sebenarnya apakah ada urgensinya. Karena kita tidak boleh lupa, Undang-Undang Dasar itu suatu dokumen dasar kontrak sosial. Sebenarnya kalau mau dianalisis, misalnya kita punya kritik terhadap pemilihan presiden yang baru lalu, kita harus ingat beberapa peraturan yang sifatnya teknis, misalnya presidential threshold, atau misalnya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden, itu level undang-undang, bukan undang-undang dasar. Dan perlu dikaji lebih lanjut, apakah itu semua dikarenakan konstitusi, atau aktor politiknya. Jangan sampai buruk rupa cermin dibelah. Atau dengan kata lain, yang gatal yang mana, yang digaruk yang mana. Gitu. Jadi saya kira kita harus hati-hati dalam menentukan apakah mau amandemen atau tidak. Konstitusi itu bahkan lebih berat daripada mengubah undang-undang. Tidak bisa sekedar, oh ada keinginan untuk amandemen, terus langsung amandemen konstitusi. Tidak bisa seperti itu. Jadi tadi ditekankan bahwa untuk amandemen konstitusi ini tidak boleh eksperimental, berdasarkan ada masukan tiba-tiba diubah. Saya minta singkat-singkat saja masing-masing dari Pak Syarif dan Mbak Bivitri ke Pak Syarif dulu. Jadi bagaimana MPR jangan sampai nanti melempar, ini untuk periode berikutnya saja, tapi tadi menjaga bahwa konstitusi ini tidak bisa tiba-tiba diubah berdasarkan keinginan pihak tertentu. Ya, MPR itu kan merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Jadi tergantung rakyat yang diwakili oleh siapa-siapa dan macam-macam. Rakyat ini kan banyak macam dari profesinya dan sebagainya. Jadi mulai dari tokoh-tokoh partai politik, akademisi, organisasi masyarakat, bahkan pemerintah daerah dan sebagainya, semualah. Jadi kami kan MPR kan sebagai representasi pada kedaulatan rakyat hanya menampung. Nah nanti setelah itu kami menampung, nanti akan dibahas
pada saat pembahasan juga akan memanggil kembali, bahkan melibatkan semua stakeholder yang ada. Apakah memang perlu untuk dilakukan amandemen? Apakah apa urgensinya? Apakah tadi seperti jangan sampai hanya undang-undangnya yang salah, bukan konstitusinya yang harus diperbaiki. Ya dalam hal ini saya setuju tadi disampaikan bahwa sebenarnya yang menjadi representasi pada kedaulatan rakyat yang mengeliminir kehendak rakyat itu adalah adanya presiden threshold yang kemarin. Nah itu sebenarnya yang harus dirubah. Baik, Mbak Bivitri. Dengan adanya presiden threshold itu membatasi keinginan rakyat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki. Nah mungkin itu dirubah. Tetapi sekali lagi kita sangat membuka saluran aspirasi apabila memang ada kehendaknya. Tergantung nanti situasi politiknya bagaimana. Pak Syarif. Baik, terakhir Mbak Bivitri. Ya, jadi kita harus mengkaji lebih lanjut deh. Jadi kita harus perhatikan bahwa perubahan undang-undang, perubahan undang-undang dasar, atau perubahan sistem apapun kan sebenarnya fasilitas untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi jangan kita mulai dengan yuk amandemen UUD. Bukan begitu. Sekira kita harus analisis dari apa persoalannya, cari akar masalahnya, baru kemudian dicari lebih lanjut bagian mana yang harus diubah. Jadi analisis dulu mana masalahnya, mana yang harus diubah, bukan eksperimental untuk dilempar terlebih dahulu untuk nantinya dibahas jadi bergulir di publik. Terima kasih Pak Syarif Hasan, terima kasih Mbak Bivitri Susanti telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.